Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajrian Gifari, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membacakan puisi angkatan tahun 80-an. Yang pertama adalah berjudul Sajak Matahari, karya Djoko Pinurbo. Matahari pagi ini menyusup lewat celah jendela, dan kutemukan tubuhmu masih terlipat dalam sebuah mimpi. Matahari itu tidak berkata apa-apa, ia hanya memandang lalu perlahan pergi. Aku pun diam, seperti yang diajarkan cinta, tak selalu harus berkata. Baik, saya akan menganalisis pada puisi pertama ini. Pada puisi ini itu mengangkat sebuah tema kedisiplinan dan hubungan simbolik antara manusia atau khususnya itu anak-anak dengan alam, atau juga bisa disebut sebagai matahari, seperti dalam judul puisi tersebut. Dan dalam makna lain juga terlihat ada kritik sosial dan refleksi personal terhadap kebiasaan buruk seperti malas bangun pagi serta nilai-nilai tanggung jawab dan yang lainnya. Yang kedua itu adalah adanya makna simbolik. Jadi dalam kata matahari ini tuh disimbolkan sebagai bapak yang bekerja tuh setiap hari sebagaimana orang tua kita, tanpa pamrih, konsisten dan mengabdi pada kehidupan. Jadi matahari ini tuh menjadi representasi figur ayah atau juga sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab, ketekunan dan kedisiplinan. Selanjutnya itu adalah bulan dan bintang sebagai simbol dari malam, yang dimana itu bisa diartikan sebagai seperti begadang, ketidakteraturan dan kemalas-malasan dan juga ketidakdisiplinan. Yang selanjutnya itu adalah mencoret matahari dari gambar rumahku. Bisa digambarkan sikap penolakan atau pengabdian terhadap nilai-nilai positif seperti kedisiplinan dan semangat. Yang terakhir itu adalah nada dan suasana. Jadi nada puisi ini tuh melankolis namun juga jenaka, seperti khasnya gaya dari Djoko Pinurbo yang sering bermain dengan ironi, humor dan refleksi batin. Jadi walau terkesan ringan dan lucu, puisi ini tuh menyimpan kritik halus terhadap kebiasaan malas dan kehilangan figur disiplin dalam kehidupan modern. Selanjutnya itu adalah puisi berjudul Ibu, karya Iman Budi Santoso. Ibu, aku ingin pulang, tapi jalan terlalu panjang dan tubuhku dibebani oleh deritamu. Ibu, aku ingin menangis, tapi air mataku telah habis untuk mencuci luka-luka negeri ini. Ibu, malam ini aku hanya bisa menulis namamu di selembar doa yang diterbangkan angin menuju langit yang sepi. Baik, saya akan menganalisis dalam puisi berjudul Ibu ini. Jadi puisi ini itu mengangkat tema keibuan sebagaimana orang tua di rumah kita, dengan penekanan pada pengorbanan, kasih sayang dan keagungan sosok ibu. Jadi ibu ini tuh digambarkan sebagai sumber kehidupan, bisa disebutkan sebagai sumber kehidupan, sebagai tempat kembali dan juga pelipur lara atau melepas kerinduan lah. Yang kedua itu adalah makna dan simbolisnya. Di puisi ini tuh ada kata engkaulah mata air. Jadi dalam simbol ini tuh bisa diartikan bahwa ibu adalah sumber kehidupan dan kasih, sebagaimana mata air kan, mata
Yang namanya kehidupan, tumbuhan, manusia itu kan namanya butuh air. Yang selanjutnya itu ada kata tempat segala rindu bermuara. Jadi bisa digambarkan menunjukkan bahwa ibu ini tuh adalah tempat kembali kita, tempat pulang kita, tempat pelipur rara yang bisa dirindukan dalam segala suasana, baik sedih maupun senang. Selanjutnya ada kata engkaulah tanah basah. Di sini tuh ada engkaulah tanah basah dan akar-akar kami bertumbuh. Bisa digambarkan ibu tuh digambarkan sebagai fondasi kehidupan anak-anaknya, tempat yang subur dan dipenuhi dukungan. Sebagaimana layaknya seperti bangunan, pastinya itu perlu fondasi untuk tetap kokoh. Yang terakhir itu adalah ada gaya bahasa atau majasnya. Jadi dalam puisi ini tuh ibu tuh disamakan dengan elemen alam seperti mata air, tanah basah, angin lembut yang memiliki kekuatan emosional dan simbolik. Yang kedua itu hanya adalah metafora, atau jadi bisa dijelaskan penggambaran ibu ini tuh sebagai elemen alam bukan secara harfiah. Jadi bisa dibilang melainkan tuh sebagai lambang peran dan pengaruh ibu dalam kehidupan. Yang selanjutnya itu adalah repetisi atau pengulangan kata ibu di awal tiap bait yang menegaskan pentingnya sosok tersebut. Sebagaimana dalam puisi ini tuh ada di awal kata itu pasti ada ibu, ibu dan ibu. Baik, mungkin cukup demikian video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.